Saya ingin tahu juga bagaimana pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan ini bisa juga mempengaruhi daya beli masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan di tengah sulitnya kondisi geopolitik saat ini, di tengah sulitnya faktor-faktor eksternal saat ini untuk bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kalau kita lihat kan sebenarnya walaupun penganggurannya itu turun tapi jauh ya, artinya itu masih ada tugas berat di sana. Kalau kita lihat sebenarnya dulu ketika Pak Jokowi menggalakkan program infrastruktur diharapkan penganggurannya turun ya. Tapi persoalannya adalah infrastrukturnya Pak Jokowi ternyata tidak mampu menyerap banyak pekerjaan. Nah, saya rasa bahwa sekarang yang diperlukan adalah mungkin yang karena seperti Pak Didi bilang ya, UMKM ini sudah saatnya digerakkan kembali dan UMKM itu bisa menggerakkan begitu banyak lapangan kerja dan dengan kalau ada begitu banyak bantuan, saya rasa itu makin banyak lapangan kerja yang bisa dibuka. Saya rasa bahwa insentif dari UMKM itu harus dibutuhkan, harus diberikan dan juga mungkin seperti dulu ada soal begitu banyak bantuan untuk yang mikro-mikro ya ketika pandemi itu mungkin perlu digerakkan lagi karena kalaupun kemudian ini daya beli terus tertekan, harga pangan naik itu pengangguran akan bertambah dan kalau pengangguran bertambah udah pasti angka kemiskinan pasti akan naik. Padahal kalau kita lihat-lihat secara PMI manufaktur kita masih terus berada di atas 50 walaupun melambat ya, iya, terus walaupun anjlok ya. setiap bulan nih angkanya makin lama makin kecil tetapi sebenarnya kan masih berada di atas level 50. Artinya optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi kita masih ada walaupun semakin menipis begitu ya Pak Maesaro ya. Iya. Saya ingin kembali lagi ke Pak Didin. Pak Didin, lantas apa yang bisa dilakukan Pak dalam negeri? Melihat kondisi yang sulit saat ini, tetapi kita perlu lapangan kerja baru, menarik investasi dari luar, apa yang bisa ditawarkan? Ada beberapa hal yang sifatnya sedikit non-moneter ya. Jadi di samping tadi ya, kami sepakat, saya Mbak Maesaro bahwa sekarang mutlak kembali pemerintah menoleh terhadap bantuan modal UMKM yang atau mikro bahkan supaya menjadi penggerak perekonomian dan mencegah daya beli yang menurun dalam kuartal keempat dan selanjutnya gitu. Nah, kemudian faktor inefisiensi sektor perbankan di sektor moneter juga bisa dilakukan oleh pihak OJK plus juga beberapa desakan ya dari industri pertambangan yang sekarang ini sebenarnya terbuka ya bagi kerja dalam negeri. Itu yang kemarin isunya bukan isunya, sebenarnya sudah fakta bahwa dinegosiasi kembali lah dengan pemerintahan China agar kita lagi hujan nih bahwa tenaga kerja dalam negeri pun lagi membutuhkan gitu di nikel, di boksit, di tembaga emas dan lain sebagainya agar ini bisa disalurkan karena pekerja dalam negeri sebenarnya lumayan nganggur gitu loh, termasuk yang siap untuk ke sektor tersebut. Jadi ini agak bersifat non moneter, saya kira penting ya karena di lapangan memang membuktikan tenaga kerja yang dari luar itu membludak ke sektor-sektor pertambangan ini. Saya kira sudah waktunya lah kita sekarang renegosiasi kembali agar labor surplus yang memang sudah kita alami sebagai negara berkembang itu difahami lah oleh dikurangi lah negara-negara lain itu untuk paham bahwa kita ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat besar untuk tenaga kerja dalam negeri. Iya, labor surplus. Ini kalau berbicara tentang tenaga kerja, kaitannya bisa kita kaitkan juga ke pendidikan. Bagaimana ketersediaan pendidikan, pemerataan pendidikan, aksesibilitas di negara kita yang memang juga masih cukup terkendala. Nah, saya ingin tahu dari Mbak Maesaro, apa yang bisa dilakukan lagi nih oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan daya saing kerja sehingga labor surplus ini tanpa mungkin regulasi dari pemerintah pun secara langsung bisa berhenti karena memang peningkatan daya saing dari dalam negeri sendiri, dari personalnya sendiri, SDM-nya. Silakan. Iya betul. Sayangnya kalau bicara pendidikan nggak mungkin instan ya. Pendidikan itu butuh waktu panjang untuk memperbaiki karena
walaupun anggarannya sudah sangat besar tidak akan cukup karena itu harus didukung oleh kualitas guru, kualitas infrastruktur juga, dan mungkin salah satu yang perlu saya highlight juga adalah soal daya saing di industri kita ya. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin Pak Jokowi sangat gencar melakukan hilirisasi, tapi jangan lupa loh Pak Jokowi ada beberapa industri-industri yang membutuhkan bantuan sekarang seperti tekstil, tembakau yang menyerap banyak banget tenaga kerja, tapi justru pertumbuhannya terus lama-lama turunnya. Di industri pengolahan juga beberapa itu menurun. Itu yang harus diingat bahwa kita juga harus membangun industri yang kuat agar daya saing itu juga kuat. Selain juga nanti sumber daya manusianya juga harus diperkuat juga. Jadi harus berjalan beriringan, karena kalau kita lihat mother of industry kita itu baja, kemudian juga plastik itu masih sangat lemah ya. Padahal itu adalah kunci utama kalau mau jadi negara maju ya. Kalau kemudian ini tidak dibangun, walaupun SDM-nya dibangun, itu harus nanti tidak berjalan beriringan. Jadi kalau saya rasa bahwa boleh kita mungkin mengejar banyak hilirisasi, tapi jangan lupa industri lain juga banyak sekali membutuhkan bantuan untuk bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Dan untuk menutup diskusi ini, berarti banyak industri-industri yang bisa bertumbuh, masih Betul, memiliki ya. potensi. Nah, saya ingin tahu Pak, ke depannya ini kan berarti masih ada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk tumbuh. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong industri-industri ini, seperti industri kreatif, industri teknologi, seperti apa Pak Didin? Iya, jadi industri-industri ini tadi sudah disebut ya bahwa manufaktur pun yang padat karya itu masih bisa ya diperbaiki lah. Kemudian tadi yang digital ekonomi ini saya kira soal regulasi. Ini saya kira potensinya besar. Kemudian juga saya ingin sedikit memberi catatan dari penelaahan selama ini bahwa untuk lulusan SMK dan vokasi D1, D2, D3 yang siap untuk masuk pada perluasan dari hilirisasi seperti di daerah Morowali, di daerah Ternate dan sebagainya, sebenarnya siap. Itu sebenarnya sudah siap, bukan harus disiapkan lama. Ini udah siap. Cuman terdesak oleh banjirnya tenaga kerja asing itu. Saya kira ini harus direnegosiasi, kemudian karena memang ada MOU yang membolehkannya, itu menurut saya direnegosiasi. Karena ini sampai kepada yang misalnya catering, itu sampai tidak bisa dipenuhi itu loh. Di sana itu, di daerah-daerah yang pertambangan nikel itu. Nah, jadi saya kira memang ini perlu gerak cepat ya untuk melihat peluang-peluang ini agar situasi transisi kan ini menjelang 2024 kan memang ada ini ya, harus Pak Presiden Jokowi harus mendorong kembali menteri-menterinya fokus menyelesaikan tugasnya yang masih lama, sebenarnya masih 1 tahun, bukan hanya Februari 2024 sampai Oktober 2024, untuk agar perekonomian kita itu yang tren menurun ini bisa kembali rebound, gitu. Terutama menciptakan kesempatan kerja yang luas di industri manufaktur, yang padat karya, pertambangan hilirisasi yang sekarang ini terdesak oleh banjirnya tenaga kerja asing, regulasi-regulasi yang kurang kurang kompatibel terhadap bangkitnya industri maupun ini, plus juga menggerakkan kembali tadi yang kita sepakati UMKM yang sekarang ini belum mereka tuh belum pulih. Saya lihat ya sektor informal, mikro dan sebagainya, termasuk juga perhotelan yang besar, itu banyak yang belum pulih. Ini perlu dikaji secara cepat, kemudian diberi insentif. Apakah insentif langsung permodalan ataukah pajak, sehingga ini semuanya menjadi sebuah gerakan yang cepat agar perekonomian ini bangkit kembali ya. Menjelang kita nggak melihatnya bahwa pergantian politik ini atau pemilu ini sebagai sebuah hambatan. Harusnya tetap saja ini kita jaga agar masyarakat kita tidak sampai hilang kesempatan kerja mereka gitu.